Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi pada Bapak dan Ibu dosen penguji yang terhormat. Sebelum saya memulai presentasi sempro saya pada hari ini, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Huta Morotua, saya merupakan mahasiswa magister non reguler tahun 2023 jurusan manajemen dengan NIM 17088230002. Pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan judul utama pada presentasi saya dengan judul Pengaruh Budaya Organisasi dan Kompensasi terhadap Organizational Citizenship Behavior atau OCB dengan komitmen organisasi sebagai variabel intervening pada Yayasan Pendidikan Kristen Yapendik GPIB. Sebelum saya memulainya, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dua dosen pembimbing saya, yaitu yang pertama dosen pembimbing satu, Ibu Profesor Dr. Dewi Susita, MSI, dan yang kedua dosen pembimbing kedua, Ibu Profesor Dr. Kori Yohana MM, atas segala bimbingan dan arahan yang telah diberikan selama proses penyusunan penelitian. Baik, presentasi yang akan saya mulai yang pertama yaitu dengan bab 1 yaitu pendahuluan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena atau kondisi tertentu yang memerlukan perhatian lebih, di mana pada era digital ini, pendidikan memegang peran penting dalam menciptakan sebuah sumber daya manusia yang berkualitas, baik dalam sebuah organisasi, ya, perusahaan, maupun dalam organisasi lembaga pendidikan. Dalam konteks ini, organizational citizenship behavior sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan untuk mendukung peningkatan mutu sekolah dan akreditasi khususnya pada guru-guru di Yayasan Yapendik GPB. Namun, pada kenyataannya tidak semua guru menunjukkan perilaku OCB. Hal ini diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti organisasi yang kurang kuat, kompensasi yang tidak sesuai, dan komitmen organisasi yang rendah. Dari latar belakang tersebut, terciptalah rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu apakah ada faktor-faktor yang memengaruhi para guru dalam melakukan perilaku organizational behavior, khususnya di lingkungan kerja pada Yayasan Yapendik GPIB. Memperjelas rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki beberapa pertanyaan penelitian, yaitu yang pertama, apakah budaya organisasi memiliki pengaruh positif terhadap OCB pada Yapendik GPIB? Yang kedua, apakah kompensasi memiliki pengaruh positif terhadap OCB pada Yapendik GPIB? Yang ketiga, apakah komitmen organisasi memiliki pengaruh positif terhadap OCB pada Yapendik GPIB? Yang keempat, apakah budaya organisasi memiliki pengaruh positif terhadap komitmen organisasi pada Yapendik GPIB? Yang kelima, apakah kompensasi memiliki pengaruh terhadap komitmen organisasi pada Yapendik GPIB? Yang keenam, apakah komitmen organisasi memediasi pengaruh budaya organisasi terhadap OCB pada Yapendik GPIB? Dan yang ketujuh, apakah komitmen organisasi memediasi pengaruh kompensasi terhadap OCB pada Yapendik GPIB? Kesempatan ini juga saya akan menjelaskan tujuan dari penelitian ini, di mana tujuan penelitian ini terbagi atas tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya yakni untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku OCB pada guru dalam mewujudkan visi dan misi dari Yapendik GPIB. Ya, sedangkan tujuan khususnya yaitu yang pertama menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap perilaku OCB guru. Yang kedua, mengkaji peran kompensasi dan memotivasi perilaku OCB guru. Yang ketiga, menilai dampak komitmen organisasi terhadap peningkatan perilaku OCB pada guru di lingkungan sekolah Yapendik GPIB. Dan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan baru bagi akademisi terkait pengaruh budaya organisasi dan kompensasi terhadap OCB melalui komitmen organisasi. Lalu secara praktis, manfaat ini terbagi menjadi 3 bagian, yakni yang pertama bagi peneliti sebagai referensi untuk studi terkait SDM di masa depan.
Yang kedua, bagi Apendik GPB, memberikan masukan untuk meningkatkan OSIBI guru dan solidaritas kerja. Yang ketiga, bagi Universitas Negeri Jakarta sebagai tambahan literatur dan meningkatkan kepedulian mahasiswa terhadap isu SDM. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Ini didasarkan pada beberapa teori utama, yaitu yang pertama OCB yang dikemukakan oleh Organ tahun 1997 yang menyatakan bahwa OCB merupakan perilaku sukarela di luar tugas utama yang meningkatkan aktivitas organisasi. Contohnya adalah ketika rekan kerja saling membantu dalam melakukan pekerjaannya, kita melakukan pekerjaan ekstra dan mematuhi peraturan yang ada dalam perusahaan. Yang kedua, budaya organisasi yang dinyatakan oleh Robbins and George tahun 1990 yang menyatakan bahwa budaya organisasi adalah nilai dan norma bersama yang membentuk perilaku kerja. Budaya organisasi kerja yang positif dapat mendorong munculnya OCD. Yang ketiga, kompensasi merupakan imbalan yang diberikan oleh organisasi kepada karyawan atas kontribusi mereka baik berupa finansial maupun non-finansial yang dikemukakan oleh Dassler tahun 1980. Dan yang terakhir adalah komitmen organisasi yang merupakan keterkaitan emosional karyawan untuk tetap loyal dan berkontribusi dalam organisasi yang dikemukakan oleh Allen and Mayer tahun 1998. Penelitian ini juga merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan menjadi rujukan utama dalam penelitian ini. Di antaranya, yang pertama penelitian Kamil dan Rifai tahun 2021 yang menemukan bahwa budaya organisasi dan keadilan organisasi berpengaruh signifikan terhadap OCB, baik secara langsung maupun melalui komitmen organisasi sebagai variabel mediasi. Yang kedua, penelitian Faciska dan Fahmi pada tahun 2018 yang menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional dan budaya organisasi berpengaruh positif terhadap OCB dengan komitmen organisasi sebagai mediator yang memperkuat pengaruh tersebut. Sedangkan kebaruan dalam penelitian ini yaitu peneliti akan mendeskripsikan perilaku OCB pada guru di sebuah lembaga pendidikan. Beberapa penjelasan di atas, maka pengembangan hipotesis pada penelitian ini tergambar dalam rangka konseptual, di mana terdapat hubungan antara variabel independen, yaitu budaya organisasi dan kompensasi terhadap variabel dependen, yaitu OCB, dan variabel intervening, yaitu komitmen organisasi. Dan berdasarkan kerangka konseptual, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, budaya organisasi berpengaruh positif terhadap OCB. Yang kedua, kompensasi berpengaruh positif terhadap OCB. Yang ketiga, komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap OCB. Yang keempat, budaya organisasi berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi. Yang kelima, kompensasi berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi. Yang keenam, komitmen organisasi memediasi pengaruh budaya organisasi terhadap OCB. Dan yang ketujuh, komitmen organisasi memediasi pengaruh kompensasi terhadap OCB. Selanjutnya saya akan membahas bab 3 metodologi penelitian. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan jenis penelitian descriptive survey dan menggunakan PET analysis dengan pendekatan SAM-PLS, yaitu menguji variabel X1 budaya organisasi, X2 kompensasi, Z komitmen organisasi, dan Y OCB. Waktu dan tempat penelitian ini dilakukan pada bulan Februari hingga Juni 2025 dengan lokasi penelitian yaitu Pendik GPIB di wilayah Jakarta, Bekasi, dan Bogor yang terfokus pada guru SD dan guru SMP. Populasi dan sampel pada penelitian ini terdiri dari 124 guru dengan jumlah sampel sebanyak 120 guru yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji validitas, yaitu uji validitas yang dilakukan dengan melihat nilai loading faktor, di mana indikator dinyatakan valid jika nilai loading faktor lebih dari 0,7.
Yang kedua, analisis deskriptif bertujuan untuk menjelaskan kondisi OCB guru yang pendek berdasarkan persepsi mereka terhadap budaya organisasi, kompensasi, dan komitmen organisasi. Dan yang ketiga adalah uji statistik, di mana pada uji statistik ini menggunakan uji permodelan SEM dengan dua model analisa. Yang pertama, outer model atau model pengukuran, dan yang kedua adalah inner model atau model struktural. Eh, di mana outer model ini menguji tingkat validitas data dan juga inner model mengukur tingkat signifikasi. Uji uji hipotesis yang dilakukan yaitu dengan menguji direct efek atau pengaruh langsung dan indirect message pengaruh tidak langsung melalui komitmen organisasi. Mediasi diuji untuk menentukan jenis mediasi parsial ataupun penuh dengan menggunakan uji p-value dan tes statistik. Demikian presentasi dari penelitian saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen penguji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.